nusalli wa nusallim ala khairil anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Arif Hasan Lumina selaku dosen pengampu pada mata kuliah hadis dakwah ini. Perkenalkanlah saya Naila Riyadul Ais dengan NIM 352017 untuk menyampaikan bagaimana upaya kita di dalam meminimalisirkan al-munkar atau kemungkaran. Teman-teman sekalian, tentunya pasti kita mengetahui apa itu al-munkar atau kemungkaran. Ya, al-munkar sendiri yaitu sesuatu yang kita lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menimbulkan kita kepada kemaksiatan. Tentunya hal tersebut sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mara minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fabilisani fa illam yastati fabiqalbi. Mara minkum, barang siapa di antara kamu yang melihat mungkaron, suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Falam yastati, dan jika tidak mampu, fabilisani, melakukan dengan lisannya. Wa illam yastati, dan jika tidak mampu, fabiqalbi, melakukan dengan hatinya. Wadalika, dan itulah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kepada kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar, yang mana berlomba-lombalah kalian di dalam hal kebaikan, namun jauhilah atau mencegahlah kalian akan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan, di mana mencegah ini dapat dilakukan dengan cara menjaga lisan kita, menjaga sesuatu yang timbul dari hati kita, atau bila mana hal tersebut tidak dapat kalian, maka pertingkatkanlah kembali keimanan yang ada di dalam diri kalian. Kemungkaran atau kemaksiatan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang pertama ialah kemaksiatan secara langsung atau perbuatan dosa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contohnya seperti seseorang menyekutukan Allah, artinya orang tersebut berbuat syirik, dan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan kelak pada akhir hidupnya nanti akan mendapatkan azab. Selanjutnya yang kedua kali ini kemungkaran yang disebabkan oleh diri kita sendiri, yang mana kesalahan atau kemaksiatan tersebut mungkin bila kita melakukan yang namanya tobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan tersebut yakni seperti kita meninggalkan kewajiban kita. Kewajiban contohnya dalam hal kewajiban sholat 5 waktu. Maksiat dan dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu merupakan kesalahan yang timbul dari setiap diri manusia. Bila mana kesalahan tersebut sengaja dilakukan dan tidak segera melaksanakan tobat, maka akan mengantarkan kita kepada murkanya Allah.
Dan Allah pun telah menjelaskan bahwa kesalahan yang timbul dari kita sendiri merupakan penzaliman terhadap diri kita. Kemungkaran dapat terjadi di mana saja, seperti halnya di tempat umum, seperti kemungkaran terjadi di pasar, di masjid, dan yang lain-lain. Teman-teman, sesuatu hal yang perlu kalian ketahui ialah bahwasanya kemungkaran ini juga dapat terjadi di hati, yang mana ketika kita berbuat yang namanya iri, hal tersebut pastinya sering dirasakan oleh setiap orang. Dan iri sendiri itu berakibat karena ketidaksenangan kita terhadap seseorang yang lebih sukses atau sedang mengalami suatu keberhasilan. Sangat na'udzubillahimindzalik sekali ya teman-teman. Lalu bagaimana sih upaya yang telah disebutkan sesuai dengan dalam hadis tersebut? Yang pertama yakni menangani dengan tangan. Dalam hal ini diibaratkan seperti pada tingkatan ini diibaratkan seperti kewajiban ulil amri, di mana dalam kekuasaannya tidak boleh mengingkari kekuasaan karena sangat rawan sekali. Dan apabila hal tersebut terjadi, bisa saja mengakibatkan yang namanya perpecahan antar kelompok. Kedua, menangani kemungkaran dengan lisan. Maksudnya di sini ialah menangani kemungkaran dengan lisan ini seperti halnya berdakwah. Karena berdakwah sendiri yaitu menebarkan kebaikan serta menebarkan semua kebenaran yang ada. Dalam hal berdakwah ini bertujuan untuk memotivasi orang lain menjadi yang lebih baik lagi. Melalui kemungkaran menggunakan lisan ini, menanggulangi kemungkaran menggunakan lisan ini menggunakan dengan nasihat. Nasihat di sini dilaksanakan secara lemah lembut dan haruslah terjadi. Dan diharapkan seseorang dapat mengambil pelajaran yang mana nantinya orang tersebut mau mengubah kemungkaran menjadi beramal ma'ruf atau berlomba-lomba ia dalam hal kebaikan. Menangani kemungkaran dengan hati. Telah dijelaskan bahwa apabila seorang muslim yang tidak bisa menangani dengan tangan maupun dengan lisan, maka kemungkaran yang ia lakukan yaitu dengan hati. Kemungkaran dengan hati ini menandakan bahwa seseorang tersebut mengalami yang namanya selemah-lemahnya dalam keimanan yang ia miliki. Maksudnya yaitu barang siapa yang tidak melakukannya maka keimanannya belum sampai pada keimanan di titik yang sempurna. Maka dari itu, hal yang dapat kita lakukan ialah mendoakan sesama umat muslim, di mana hal tersebut kita mendoakan saudara kita yang mungkin belum bisa yang namanya untuk bertobat. Karena dengan demikian merupakan upaya kita untuk
menanggulangi kemungkaran yang ada di dalam hati ataupun penyakit hati yang ini supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tebarkanlah terus hal-hal baik, istiqomah hal-hal baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum